bisa kamu katakan siapa orangnya? Ayah aku. Razak Abdurrahman? Dia yang memintamu untuk kamu mengatakan agar aku menikahi Priti? Kenapa? Ini berlebihan dan kenapa dia bisa memintamu meminta anaknya sendiri bercerai? Dan bagaimana denganmu? Kamu tidak bisa begitu kan? Bagaimana kebahagiaanmu? Dan bagaimana dia melakukan penekanan itu? Tolong jangan salahkan ayah aku. Ayah aku nggak tahu kalau aku adalah putri kandungnya. Yang dia tahu putrinya adalah Priti. Terus kenapa kamu tidak mengatakannya? Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Bahwa Priti bukanlah anaknya dan kamu adalah anak kandungnya. Kenapa tidak kamu katakan kenyataan itu? Najwa, kenapa kamu tidak melakukannya? Semuanya nggak semudah itu, Ray. Tidak. Aku tidak bisa, Najwa. Aku tidak bisa menikahi wanita lain. Kamu tahu aku mencintaimu. Kamu tahu kan? Aku selalu mencintaimu dan aku tidak mungkin menikahi wanita lain. Rehan, aku melakukan semua ini buat kamu. Tidak. Aku yakin. Sudah, Najwa. Aku yakin pernikahan kamu sama Priti akan membawa kebaikan untuk semua orang. Lalu, bagaimana? Bagaimana mungkin? Rehan, Aku tidak pernah mencintainya. Aku tidak ingin hidup bersamanya. Jadi bagaimana mungkin? paling nggak kamu melakukan ini karena kamu mencintai aku. Bukan maksudku untuk Tolong lakuin ini buat aku, Rehan. Tidak. Supaya aku nggak terjebak lagi atas rasa bersalah aku sama Priti. Lalu, bagaimana dengan kamu sendiri? Coba, bagaimana dengan kebahagiaan kamu sendiri, Najwa? Kenapa kamu selalu berpikir tentang orang? Kamu sendiri bagaimana? Aku tidak pernah lupa. Aku sudah berjanji di hadapan Allah bahwa aku akan selalu bersamamu. Aku tidak ingin mengingkari. Aku ingin membuatmu bahagia. Sekarang, kenapa ini harus kamu katakan? Kebahagiaan aku adalah melihat kamu terbebas dari masalah dengan ibu kamu. Selama ada aku, kamu selalu ribut sama ibu kamu. Tidak. Aku tidak mau melakukan itu. Priti tidak pernah aku cintai. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana, tapi ini sangat tidak masuk akal, Najwa. Pikiranku tidak bisa menerimanya. Andre, ini satu-satunya cara supaya kamu bisa keluar dari penjara. Aku gak mau kamu ada di sini. Aku lebih memilih berada di penjara ini untuk seumur hidupku daripada menikahi Priti yang tidak pernah aku cintai. Atau kau itu yang kamu inginkan? Aku keluar dari penjara untuk menikah dengan Priti yang tidak pernah aku cintai. Itukah yang kamu mau? Tolong lakuin semua ini buat aku. Ini masa depan kamu, Rea. Kamu bisa belajar untuk mencintai Priti. Rea, percaya gak? Perasaan aku cuma buat kamu. Aku tahu bahwa dengan nanti aku menikahi Priti, aku hanya akan memberikan rasa sakit yang sangat dalam, Najwa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah berjanji bahwa aku hanya akan membahagiakanmu. Jadi itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menyakiti perasaanmu, Najwa. Aku mohon sama kamu. Tolong ikhlasin keputusan ini. Aku yakin kamu pasti akan bisa bahagia sama Priti.
Inikah yang kamu inginkan? Kamu yakin, Najwa? Diriku untuk mencintaimu lamanya. Kamu sangat yakin dengan ini? Insya Allah, aku yakin. Oke. Oke. Ya, baik. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menikah dengan Priti. Walau kamu tahu bahwa aku hanya mencintaimu. Aku tidak pernah mencintai Priti. Aku melakukan ini hanya karena kamu. Kamu ingat itu baik-baik ya. Aku tahu, Ren. Aku janji cuma ada kamu di hati aku. Selamanya cuma ada kamu. Aku tidak pernah mencintai wanita lain. Tidak Priti ataupun wanita yang lain. Kamu yang kucintai. Tapi tetap, ya, karena kamu yang meminta, aku menikahi Priti. Silahkan, Nona Najwa. Makasih, Pak. Sama-sama. Permisi, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Kamu sudah menepati janji kamu. Dan saya juga akan menepati janji saya. Apakah Rehan mengajukan persyaratan? Alhamdulillah. Rehan mengerti dengan keadaannya. Dan dia bersedia untuk menikahi Priti. Bagus. Memang seharusnya seperti itu. Rehan akan menikah dengan putri tunggal saya. Aku akan mengambil hikmah dari luka hati yang aku derita saat ini. Ya Allah, kuatkanlah aku menjalani keputusan ini. Kamu tidak usah menangisi Rehan. Karena sebentar lagi dia akan keluar dari tahanan. Terima kasih. Kamu sudah mengembalikan Rehan untuk putri saya. Pak Rehan, mari ikut saya. Saya nggak ada yang jenguk, Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Saudara Rehan, silakan tanda tangani surat pembebasan Anda. Anda bebas dengan jaminan. Ya, bahkan sekarang aku tidak berani memandang wajahmu, Najwa. Aku sudah banyak memberimu kekecewaan. Aku hanya bisa menyesalinya.
Karena aku, kamu banyak menderita. Maaf Najwa. Sekarang Anda sudah bebas. Najwa. Aku minta maaf Najwa. Karena aku kamu jadi menghadapi situasi yang sulit ini. Aku minta maaf kamu sudah berbuat banyak sementara aku hanya membuatmu merasa susah. Aku bahagia dan bersyukur. Karena akhirnya kamu bisa bebas. Pengorbananmu tidak akan kulupakan Najwa. Dan itu tidak akan pernah kulupakan. Selamanya. Walaupun ini sangat menyakitkan kita berdua. Gak ada sungai yang mengalir dengan tenang, Rehan. Tapi kita harus kuat menghadapi arus kehidupan. Ya, bahkan sekarang aku tidak berani memandang wajahmu, Najwa. Aku sudah banyak memberimu kekecewaan. Aku hanya bisa menyesalinya, karena kamu banyak menderita. Aku mohon kamu harus tersenyum. Sekarang udah saatnya kamu menatap masa depan kamu. Udah saatnya kamu membuat orang di sekeliling kamu bahagia. Termasuk ibu kamu. Apa tidak sebaiknya kita tunda dulu pernikahan aku dan Rehan? Apalagi kan ibu belum ketemu. Kakak tahu sendiri kan, restu ibu itu penting untuk aku. Aku tahu, Priti. Aku juga begitu sedih karena sekarang ibu belum ditemukan. Tapi kamu lihat sendiri sekarang Rehan udah keluar dari penjara. Dan Priti, aku udah berjanji, aku terikat sebuah perjanjian. Gak mau nanti dipikir aku adalah orang yang pelin-pelan. Kalau gitu, besok aku akan ketemu sama ayah. Aku akan minta sama ayah untuk menunda pernikahan aku dan Rehan, ya Kak. Priti, aku mohon kamu harus menikah secepatnya dengan Rehan. Aku mohon, Priti, aku sudah berjanji dengan bapakku. Aku gak mau kalau nanti aku ada masalah dengan bapak. Dan juga dengan ibu mertuaku. Kalau pernikahan ini sampai diundur. Tapi aku sedih gak ada ibu, Kak. Aku juga sedih, Priti. Tapi aku mohon, kamu harus tenang, Priti. Kamu harus ingat sekarang Aldi sudah melaporkan kehilangannya ibu. Dan insya Allah ibu akan segera ditemukan. Dan aku minta satu hal. Kalian harus punya anak yang banyak. Bagus, Priti. Penolakan kamu membuat Najwa semakin panik dan memaksa kamu untuk segera menikah dengan Rehan. Dan Rehan tidak akan bisa menolak lagi permintaan Najwa yang satu ini. Rasakan kamu, Najwa. Kalian semua adalah orang-orang bodoh yang tidak sadar telah aku permainkan. Ya Allah, semoga Engkau memaklumi apa yang sedang aku lakukan ini. Kamu luar biasa, Najwa. Keikhlasanmu membuatku terharu. Kamu berhasil membuatku tunduk pada keinginanmu, Najwa. Tapi kalau itu membuatmu bahagia, aku ikhlas menjalani pernikahan dengan Priti. Sekalipun bukan itu yang aku inginkan. Priti, kenapa kamu diam? Kamu gak berubah pikiran, kan? Baiklah, Kak. Aku akan menikah sama Rehan. Kamu mau kan menikah dengan Priti?
Ya Allah, jika ini telah menjadi kehendak-Mu, aku mohon lapangkanlah hatiku untuk menjalani takdir yang telah Engkau tetapkan untukku dan untuk Najwa. Ya. Priti, insya Allah kamu akan bisa menikah dengan Rehan. Laki-laki yang memang kamu cintai. Akhirnya aku berhasil menikah dengan Rehan. Dasar perempuan naif. Mau-maunya kamu melepaskan Rehan dengan sukarela. Ayah. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih kamu mau datang. Tidak usah formalitas. Ayo silakan duduk. Saya ingin mengajukan permohonan penundaan pernikahan saya. Saya tidak mau menunda lagi. Kalian berdua sudah terlalu lama untuk tidak dijodohkan. Dan ini momen yang terbaik. Kalian akan bertemu bersatu kembali dalam perkawinan. Dan saya sudah memilih waktunya yang baik adalah minggu depan. Tapi itu terlalu cepat. Saya belum menyiapkan apa-apa. Kalau kamu masih ragu-ragu masalah keuangan, gak usah khawatir. Semuanya sudah saya siapkan. Jadi kamu gak usah pikirkan lagi. Rehan. Kamu tidak bisa berkutik melawan kekuasaan Razak Abdurrahman. Sekarang kamu seperti seekor kerbau yang tidak berdaya. Tapi kamu tenang saja, Rehan. Aku akan membuat kamu bahagia dan melupakan Najwa setelah kita menikah nanti. Silakan Tuan. Terima kasih. Saya sudah menyiapkan akte ini untuk seluruh kekayaan saya dan aset dalam perusahaan saya akan jatuh ke tangan Priti. Silakan kalian baca. Tapi kenapa ayah melakukan semua ini? Kalau boleh jujur, Priti nggak pernah mengharapkan harta dari ayah. Ayah menginginkan setelah kalian menikah, kalian akan menjalani usaha ayah. Karena ayah sudah mau pensiun, ayah mau menikmati hari tua ayah sambil menunggu cucu. Benar-benar nasib yang baik. Aku tidak hanya mendapatkan Rehan, tapi juga mendapatkan jackpot, yaitu kekayaan si tua Razak Abdurrahman. Mami, aku ada kabar baik nih. Kamu ngapain sih ketawa-ketawa? Ketawain Mami ya? Enggak, aku gak ketahuan Mami, aku ketawa karena aku sedang bahagia. Maksud kamu bahagia? Aku baru dapat kabar dari Najwa, kalau Najwa mengizinkan Rehan untuk menikah dengan Priti. Dan itu artinya aku bisa menikah dengan Najwa, Mi. Dion, jangan girang dulu. Kamu harus berpikir 1000 kali lipat untuk menikahi Najwa. Mikirin apa lagi sih? Bukannya itu rencana kita dari awal? Supaya aku menikahi Najwa dan memiliki semua harta kekayaannya. Otak kamu terlalu dangkal, Dion. Belum tentu Najwa adalah ahli waris dari Razak Abdurrahman. Kok Mami bisa ngomong gitu sih?
Kamu pikir dong, Dion. Priti sebentar lagi akan menikah dengan Rehan, kan? Dan itu dengan campur tangan Razak Abdurrahman. Razak Abdurrahman menganggap Priti itu sebagai anak kandungnya. Dan Mami khawatir Priti akan menggantikan tempat Najwa menjadi ahli waris dari Razak Abdurrahman. Ngerti? Tapi Mi, aku udah menolak Priti. Dan sekarang aku udah siap untuk menikahi Najwa, untuk menjadi suaminya Najwa. Dion, semua rencana kita ada perubahan sekarang. Dion, lihat Mami. Kamu hanya boleh jatuh cinta dengan Najwa kalau Najwa kaya raya. Ya? Dan kamu hanya boleh menikah dengan Najwa kalau Najwa sudah sukses jadi orang kaya. Hari ini ibu ingin membagikan uang untuk kalian. Ya? Tapi kalian harus mendoakan calon menantu saya Priti. Siapa namanya? Priti. Doakan supaya Priti segera menikah dengan Rehan anak saya. Ya? Ya. Tenang. Kalian tenang. Ya, semua pasti kebagian. Karena uang ibu ini sangat banyak. Masih banyak uang ibu di bank, ya. Yang paling penting, kalian harus mendoakan Priti supaya segera menikah dengan Rehan. Siapa tadi namanya? Priti. Pintar, nih. Kamu udah kebagian, nih. Doa ada kasih, nih. Nih. Tumben, baik sama orang, pakai bagi-bagi duit segala. Ada apa nih? Biasanya pelit banget sama orang. Memangnya kenapa kalau saya membagi-bagikan uang untuk orang? Saya ini kan orang kaya. Biasa dong orang kaya membagikan uang kepada orang. Saya tahu. Kamu juga pengen kan? Hah? Iya kan? Soalnya kan kamu ini orang susah. Pasti perlu bayar uang untuk kontrakan. Ya kan? Dah nggak usah gengsi nih, saya bagi kamu. 1, 2, 3. Nih. Ambil nih. Itu pasti uang haram kan? Enak aja. Kurang ajar kamu. Bilang uang saya uang haram. Uang kamu tuh yang uang haram. Kalian orang miskin itu, kalian itu mengemis-ngemis meminta uang. Itu baru namanya uang haram. Udah, tunggu dah. Nyanyain dia. Sebenarnya ada apa sih? Kok tumben banget sih? Situ pakai bagi-bagi uang ke anak jalanan segala. Ayah tahu nih. Pasti nyanyain dia pengen pencitraan kan? Pamer alias norak. Buatun, hari ini saya itu membagikan uang sama sekali bukan untuk pencitraan. Tapi untuk syukuran. Karena anak saya Rehan akhirnya mau menikah dengan Priti. Hah? Bang Rehan mau nikah? Iya. Lah, terus Neng Najwa bagaimana? Neng Najwa kan kasihan, dia orang baik. Ayah tahu nih, pasti semuanya gara-gara situ pan. Kan situ dari dulu kan paling demen banget. Pengen Bang Rehan sama Neng Najwa itu cerai, iya kan? Dasar mertua sirikan. Awas kamu ya. Saya itu memang tidak suka sama Najwa. Kenapa? Ada masalah sama kamu? Hah? Saya dari dulu ingin agar Rehan segera bercerai dari Najwa. Dan sekarang keinginan saya itu sudah tercapai. Rehan akhirnya menceraikan Najwa dan akan segera menikah dengan Priti. Nyanyain dia. Lu tuh kagak bersyukur ya. Lu tau nggak? Neng Najwa itu orang yang baik, tau nggak? Tuh sayang sama lu. Gua mah lebih demen Neng Najwa itu jadi istrinya Bang Rehan ketimbang cewek yang lain. Apalagi perempuan yang siapa namanya tuh? Preti. Apaan tuh? Jangan sembarangan kamu ngomong mengenai Priti ya. Asalkan kamu tahu, Priti itu anak orang yang sangat kaya dan sangat terpandang di India. Dia berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Bukan seperti Najwa yang berasal dari keluarga yang gak jelas. Gak jelas? Iya, sama muka lu nyanyiin dia kagak jelas. Bisanya cuma marah-marah doang sama menantu. Sebel gua sama lu. Kamu. Kurang ajar. Rasain lo. Dia rasa, syukurin.
Dan dengan nama Allah, aku ingin menikahimu. Maukah kamu menikah denganku, Najwa? Setiap tetes keringat yang jatuh, itu pantas untukmu. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku ingin lihat kamu bahagia. Dan mulai sekarang, tidak boleh ada air mata lagi di matamu yang indah. Aku bersyukur pada Allah karena bisa menikah denganmu. Ada apa? Ada yang salah dengan ucapanku? Enggak, aku terharu dengan apa yang kamu ucapkan. Sekarang boleh nggak turunin aku? Tidak. Belum saatnya. Yes! Yeah! Astagfirullahaladzim, Bunda. Ya Allah, Bunda. Jangan pegang saya, jangan bantu saya. Saya bisa berdiri sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya perih sekali. Aduh. Ya Allah, Bunda. Sini. Bunda. Ini siapa yang naruh pot bunga tengah jalan? Pasti kamu kan? Hah? Kau pasti ingin ibu celaka, iya? Astagfirullahaladzim, Bunda. Aku sama sekali nggak naruh pot bunga di tengah jalan. Sekarang lebih baik Bunda masuk ke dalam biar aku obatin kakinya sama matanya ya. Jangan pegang, jangan pegang. Aduh, saya bisa sendiri. Ini Bunda. Gimana Bunda? Udah mendingan belum matanya? Aduh, sekarang udah nggak perih lagi. Ayo udah, sini. Sekarang kakinya biar aku pijit ya Bunda. Aduh, kakinya. Udah enakan Bunda? Udah. Enak. Kamu itu menantu yang sok perhatian. Kamu itu kan cuma cari muka di depan ibu. Kamu berbuat baik kepada ibu. Tapi nanti kamu akan minta imbalan kepada ibu. Yaitu membatalkan pernikahan Rehan dan Priti. Astagfirullahaladzim Bunda. Aku melakukan semua ini ikhlas. Karena aku sudah menganggap Bunda seperti ibu kandung aku sendiri. Dan mengenai Rehan, aku juga sudah ikhlas membiarkan Rehan untuk menikah dengan Priti. Ikhlas apaan? Itu kamu cuma ucapkan di mulut kamu. Tapi ibu tahu, dalam hati kamu itu mencari berbagai cara untuk membatalkan pernikahan Rehan dengan Priti. Ya kan? Udahlah, ngaku aja. Keputusan itu memang gak gampang buat aku. Tapi aku sudah ikhlas lillahi ta'ala Bunda. Karena aku yakin itu salah satu cara untuk bisa membahagiakan Rehan dan juga Bu. Kosong. Kalau kamu itu memang ikhlas, sudah dari dulu Rehan menikah dengan Priti. Bukan sekarang, di saat Priti sedang lupa ingatan. Dasar nanti munafik. Bisa aja mencari muka. Sampai sekarang aku sama sekali nggak nyangka. Kenapa Rehan bisa siap untuk menikahi Priti? Padahal dari awal, dia itu sama sekali tidak pernah mau menikahi Priti, walaupun ibunya meminta. Cinta sejati emang selalu menang, Aldi. Pernikahan mereka kan udah lama banget mau direncanain, tapi selalu gagal kan. Aku yakin ini saat yang tepat untuk
untuk bersatunya mereka. Aku nggak percaya. Cinta sejati Rehan itu hanya Najwa. Jadi nggak mungkin dia menikahi Priti. Kamu harus sadar dong. Ya mungkin Rehan itu nggak cinta sama Priti, tapi cintanya Priti ke Rehan itu nggak pernah berubah. Sama kayak cinta kamu buat Najwa. Aku nggak suka kalau kamu ngomongin soal aku dan Najwa. Aldi, kamu pasti bingung ya, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu. Kamu ini kenapa sih? Apa yang bikin kamu jadi berubah? Kenapa belakangan ini kamu bisa ngomong seperti itu? Aku belajar banyak dari Najwa tentang keikhlasan. Najwa aja bisa ikhlas nerima Priti nikah sama Rehan. Ya aku juga harus ikhlas nerima Najwa sebagai cinta sejati kamu. Aku sangat bersyukur kamu bisa berubah seperti ini. Tapi sayang, aku sudah janji dengan Najwa kalau aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi beneran, aku nggak apa-apa kok kalau kamu menikah sama Najwa lagi. Anggap aja itu adalah takdir, dan takdir itu harus diterima dengan ikhlas kan? Priti, sebaiknya kamu percepat pernikahan kamu itu. Sebelum Aldi berubah pikiran, dan aku jadi kesulitan menyatukan Aldi dan Najwa lagi. Pernikahan itu akan segera terjadi. Aku yakin, Rehan, kamu akan lebih bahagia sama aku daripada sama Najwa. Bukan cuma mendapatkan Rehan, tapi aku juga bisa menguasai harta kekayaan ayahnya Najwa. Rasain kamu, Najwa. Kamu kehilangan dua orang yang paling penting untuk hidup kamu. Sandiwara yang bagus sekali, Priti. Ternyata semuanya sukses. Lupa ingatan itu cuma pura-pura. Akhirnya, Rehan mau menikahi aku tanpa syarat. Priti, benarkah yang ibu dengarkan barusan? Kamu itu hanya bersandiwara dan pura-pura lupa ingatan. Tentu saja, Ibu Priyanka. Selama ini aku bersandiwara supaya mendapatkan Rehan kembali. Jadi selama ini kamu tidak melupakan ibu, nak? Mana mungkin aku melupakan seorang perempuan yang hebat. Calon mertua yang selalu menyayangi aku. Priti. Ibu, aku minta maaf sama Ibu kalau selama ini perlakuan aku ke Ibu udah bikin Ibu sakit hati. Ibu sangat mengerti alasan kamu. Kamu berbuat seperti itu supaya rahasia kamu tidak terbongkar. Tapi Priti, kamu itu sudah membuat ibu marah. Ibu marah sekali sama kamu. Kamu kemarin hampir membuat jantung ibu copot. Dan sekarang ibu ingin mencewer kuping kamu. Mana kuping kamu? Hei, ibu cewer kuping kamu itu. Kamu anak nakal ya. Bilang janji kamu tidak akan berbuat seperti itu lagi pada ibu. Janji. Iya. Priti berjanji sama Ibu Priyanka yang paling cantik ini tidak akan berbuat seperti itu lagi. Pernikahan suamiku dengan Priti memang harus terjadi. Jadikanlah pernikahan mereka sebagai jalan menuju ridhomu.
kelak membawa kebaikan bagi semua orang termasuk juga diriku. Pasti saat ini Najwa sedang sangat rapuh. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dion? Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Ada apa kamu datang ke sini? Najwa, sekuat-kuatnya kamu tetap seorang wanita. Dan kamu butuh pelindungan. Aku siap menjadi pelindung kamu, Najwa. Dion, aku minta maaf. Tapi saat ini aku sedang ingin sendiri. Najwa, aku mengerti gimana kesedihan kamu sekarang. Dan aku siap mau berbagi sama kamu. Percayalah sama aku, Najwa, dan jangan pernah meragukan aku. Aldi. Apa yang barusan kamu bilang ke Najwa? Aku bilang sama dia, kalau aku akan selalu ada di samping dia. Dan supaya dia jangan meragukan aku. Aku minta kamu tarik lagi kata-kata itu. Kamu sangat tidak pantas mengucapkan itu di depan Najwa! Kenapa? Kamu cemburu? Dion, Aldi. Dion berbuat baik sama aku karena dia hanya menganggap aku sebagai kakak iparnya. Semuanya gak seperti apa yang kamu pikirin, Aldi. Najwa, aku memang sangat mencintai kamu, Najwa. Aku mencintai semua kebaikan kamu. Dan semua yang ada dalam diri kamu. Kamu benar-benar ajar ya? Aldi, Dion, cukup. Najwa, dia itu terlalu lancang. Mana rasa hormat kamu sama Najwa? Walau bagaimanapun kalian itu adik kakak. Sekarang sebaiknya kalian berdua pulang. Aku gak mau kalian berdua berbuat keributan di sini. Aku ingatkan sama kamu ya. Jangan sekali-sekali kamu berani deketin Najwa. Kalau tidak, aku akan bikin kamu jadi menyesal, Dion. Kenapa? Aku nggak boleh mencintai Najwa jika kamu juga mencintai dia. Apa hak kamu larang-larang aku? Tidak usah ungkit-ungkit masa lalu, Dion. Najwa tidak bisa mencintai kamu. Karena Najwa sudah menikah dengan Rehan. Kamu juga udah mempunyai seorang istri kan? Tapi kamu masih aja mencintai Najwa. Apa bedanya kamu dengan laki-laki munafik? Diam kamu! Jangan bikin amarah aku keluar, Dion. Aku nggak akan pernah diam jika kamu melarang-larang untuk mencintai Najwa. Aku tahu. Mungkin kamu punya rencana setelah Rehan menikahi Priti. Kamu ingin balikan lagi sama Najwa, iya? Kamu kurang ajar. Dion, Aldi. Najwa itu sudah menikah dengan sahabat aku sendiri, Rehan. Jadi aku minta tolong sama kamu. Kalau sampai kamu menghancurkan rumah tangga mereka, aku yang habisin kamu. Kamu nggak perlu jadi laki-laki munafik. Aku tahu kamu sangat ingin memiliki Najwa, kan? Dion, Aldi, cukup. Aku gak mau lihat kalian bertengkar seperti ini di depan aku. Sekarang aku mau lebih baik kalian pulang. Aku mau hentikan semua ini. Maaf Najwa, aku nggak bermaksud untuk menambah masalah kamu. Aku benar-benar minta maaf. Najwa. Rupanya Dion sudah mengincar Najwa sejak lama. Tapi aku gak akan biarin Dion mendekati Najwa. Tidak akan. Rehan udah aku singkirkan. Sekarang malah Aldi muncul untuk menghalangi aku. Ya Allah, kenapa kepalaku mendadak pusing banget? Kondisi Anda sangat lemah, Ibu Najwa.
Dan perlu diingat, Anda hanya memiliki satu ginjal. Jadi Anda tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu lelah. Anda harus banyak istirahat. Dan juga Anda tidak boleh stres jika ingin cepat mengandung. Kamu nggak perlu sok suci deh. Aku tahu. Kamu nggak senang kan Rehan menikah dengan Priti? Ya itu sama sekali nggak benar. Aku cuma ingetin sama kamu ya. Kalaupun Rehan akan menikah dengan Priti, aku nggak akan biarin kamu berpikir macam-macam tentang Najwa. Apalagi mencoba untuk mendekati Najwa. Mau apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah merubah perasaan aku ke Najwa. Dan aku ingetin sama kamu jangan mencampuri urusan pribadi aku. Dion, udahlah. Gak usah bermimpi terlalu tinggi. Kamu nggak akan pernah dicintai sama Najwa. Mimpi itu namanya. Mau Najwa cinta sama aku ataupun enggak, aku tetap akan terus mencintai dia. Ya ampun, belum apa-apa aja udah ngerebutin istri orang. Padahal kan Rehan sama Najwa itu belum cerai, udah direbutin. Jangan-jangan tuh bener apa kata mertuanya. Kalau si Najwa itu bener-bener punya ilmu jampi-jampi. Kamu nikmatin itu ocehan petangga. Najwa, kenapa kamu? Kamu berkeringat? Kamu tidak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok. Apa kamu merasa stres karena pernikahanku dengan Priti? Enggak kok, aku cuma kecapean aja. Kamu yakin itu? Iya, Rehan. Kalau kamu ingin aku membatalkan pernikahan ini, sekarang juga aku batalkan. Aku tidak ingin membuatmu menderita. Aku tidak ingin membuatmu sakit. Rehan, aku mohon jangan kecewakan lagi ibu kamu. Aku baik-baik aja kok. Saat ini aku justru senang karena akhirnya sebentar lagi kamu bisa berbakti sama ibu kamu. Kamu yakin itu? Insya Allah, aku ikhlas. Aku ingin melihat kalian bahagia bersama anak-anak kalian nantinya. Boleh saja kamu berpikir begini, tapi rasanya Priti menyembunyikan sesuatu dari kita. Apa maksud kamu, Rey? Kenapa kamu mencurigai Priti kayak gitu? Kamu tahu, saat aku di rumah Pak Razak Abdurrahman bersama Priti, dia menyerahkan hartanya untuk Priti. Tapi namamu tidak disebut sama sekali. Ya, padahal kan jelas kamu juga adalah anaknya. Rehan, aku gak masalah siapa yang akan diberikan warisan. Dan saat ini aku dan Priti sudah seperti saudara. Tetap saja, perhatian yang diberikannya pada Priti berlebihan. Ini tidak bisa dipercaya. Dia tidak ingat padamu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku yakin pasti ada sesuatu yang salah. Udahlah, Rey. Kita gak usah lagi membicarakan masalah itu ya. Yang terpenting sekarang, aku udah menyiapkan baju pengantin untuk acara kamu. Besok, Ibu dan Priti akan membawakannya ke sini. Aku yakin sesuatu telah terjadi pada Najwa. Ada yang aneh dengan sikapnya. Aku harus mencari tahu apa penyebabnya. Ya. Cakep tuh, Masya Allah, cakep banget. Sini ibu bawakan. Gak usah, Bu. Biar aku aja yang bawa. Rehan kan calon suami aku. Dan dia akan menikah sama aku. Jadi biar aku aja yang bawa. Dan kita harus segera menunjukkan baju pengantin Rehan ini di depan Najwa. Supaya Najwa itu tambah iri sama kamu. Priti, akhirnya kamu pulang. Bunda. Jangan cium-cium tangan saya. Saya nggak sudi disentuh oleh kamu. Bunda, katakan apa yang harus aku lakukan supaya Bunda bisa menyukai aku.
kamu itu seharusnya ngaca. Kamu itu paling pantas menjadi PRT. Tahu nggak PRT itu apa? Pembantu rumah tangga. Makanya ngaca dong. Ngaca kamu. Ibu, jangan seperti itu dulu sama Kak Najwa. Walaupun aku akan menikah dengan Rehan, Kak Najwa itu kakak aku, bukan pembantu aku. Priti, nanti setelah kamu nikah dengan Rehan, kamu gak usah sok baik-baik sama dia. Kakak tiri palsu kamu itu. Soalnya setelah kamu menikah dengan Rehan, dia akan menjadi pembantu di rumah kita. Rehan, ibu bawakan sesuatu untuk kamu kesini, nak. Rehan, lihat. Apa yang ibu bawakan pada kamu? Ini ibu bawakan baju untuk akad nikah kamu besok. Coba, kamu coba pakai dulu. Ibu takut kekecilan, ya? Rasanya tidak usah. Tidak perlu aku mencoba. Rehan, coba dulu bajunya. Rehan, kalau nanti baju kamu kekecilan bagaimana? Nggak bisa. Kamu harus coba bajunya sekarang. Ayo. Kamu harus coba. Kamu jangan mengecewakan ibu dan juga Priti yang sudah membawakan bajunya. Baiklah. Aku masih berbaik hati membiarkan kamu menyentuh calon suami aku, Najwa. Tapi nanti, sejengkal pun aku tidak akan membiarkan kamu mendekati Rehan. Kamu kelihatan sangat tampan pakai baju ini. Najwa, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi memuji-muji anak saya. Karena sebentar lagi Rehan akan menikah dengan Priti. Bunda, itu sudah menjadi kebiasaan aku selalu memuji Rehan. Dan sampai kapanpun, aku akan tetap melakukannya. Tolong, jangan berkata kasar sama kakak saya. Saya menikah sama Rehan itu karena permintaan kakak saya. Baik Priti, ibu mengerti. Kamu bersandiwara lagi. Sekarang ibu juga akan bersandiwara. Kalau ibu tidak bisa bersikap baik sama Kak Najwa, lebih baik kita batalkan saja pernikahan. Najwa, ibu minta maaf sama kamu. Ibu bukan bermaksud jahat sama kamu. Tapi ini karena ibu terlalu bahagia. Karena akhirnya cita-cita ibu akhirnya bisa terwujud. Rehan menikah dengan Priti. Nggak apa-apa, Bunda. Sebaiknya kita sama-sama berdoa. Semoga pernikahan Priti dan Rehan bisa berjalan dengan lancar. Astagfirullah, kenapa kepalaku sakit lagi? Tapi aku harus tetap mencuci baju kalau nggak nanti Bunda bisa marah. Aduh, astagfirullah. Kayaknya aku harus periksa ke dokter. Astagfirullahaladzim. Najwa, aku antarkan kamu ke butik ya. Nggak usah, Rehan. Biar aku naik kendaraan umum aja. Lagi pula, kamu kan nanti harus menemani Priti ke tempat undangan. Kasihan kalau Priti harus nunggu kelamaan.
Maafin aku, Re. Aku gak mau kamu sampai tahu kalau sebenarnya aku akan pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisiku yang sedang lemah. Rasanya aku tidak sanggup melanjutkan ini, Najwa. Rehan. Kenapa kamu melepas tanganmu? Kenapa kamu lakukan, Najwa? Rehan, bukannya aku gak mau megang tangan kamu. Aku cuma takut kalau nanti ibu kamu lihat, dia akan berpikir macam-macam. Aku takut ibu kamu berpikir kalau aku mempengaruhi kamu untuk mengagalkan pernikahan kamu dengan Priti. Maaf, tapi ini bukan pernikahan yang aku inginkan. Rehan, aku mohon. Tolong hargai ibu kamu. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Tunggu Najwa. Biarkan aku mengantarmu ke butik dulu ya. Dan setelahnya aku akan langsung pulang. Aku akan pergi ke tempat Priti. Assalamualaikum. Astagfirullah. Maaf, aku kesini nggak mengetuk pintu dulu. Nggak apa-apa, dia. Ada apa lagi kamu datang sini? Aku kesini karena aku tahu kalau Rehan sedang sibuk mengurus pernikahannya dengan Priti. Makasih ya, Dion. Untung kamu datang. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ya Allah, apa yang sudah terjadi pada Najwa? Kenapa dia terkesan menjauhi aku? Apakah dia akhirnya kecewa dengan rencana pernikahanku dan Priti? Tapi, tidak mungkin. Bukankah Najwa sendiri yang menyuruhku untuk menikahi Priti? Lihat kan? Tuh, Priti. Ibu yakin kalian pasti memilih desain undangan yang paling indah dan dipenuhi dengan kata-kata cinta. Seperti ini tuh, lihat. Iya, Bu. Pernikahan ini harus diketahui oleh semua kenalan Rehan. Jadi segala sesuatunya harus sempurna. Aku tidak ingin mengecewakan ayahku, Razak Abdurrahman. Itu pasti, Priti. Dan ibu rasa tamu-tamu undangan ayah kamu itu pasti orang-orang penting semua. Berarti kita harus memilih undangan yang paling indah. Nih, ini Priti. Maaf Najwa. Seharusnya aku mempertahankan pernikahan kita. Mempertahankan cinta kita. Tapi ternyata aku tidak bisa. Aku seharusnya lebih berusaha. Tapi aku tidak berdaya. Tidak. Sesuatu harus kulakukan. Aku harus membuat sesuatu untuk mempertahankan pernikahan. Tapi apa? Harus bagaimana aku? Bu, aku sebentar lagi harus pergi ketemu sama seorang wedding organizer sama ayah. Dan kebetulan sekali kosan aku yang lama itu mau direnovasi.
Ada barang-barang penting yang harus diambil dari sana. Termasuk paspor palsu aku. Kalau begitu, biar ibu yang pergi ke tempat kos kamu. Dan ibu akan mengambil semua barang-barang kamu. Dan yang paling penting, ibu harus mengambil paspor kamu. Makanya paspor itu nggak bisa jatuh ke tangan Rehan. Bisa jadi malapetaka untuk aku. Benar sekali, Priti. Aku tahu. Untuk bisa menghentikan pernikahan ini, harus dibuktikan Priti dari India. Dan Ibu Hasnah bukanlah ibu kandung Priti. Ya, hanya itu caranya. Caranya, paspor Priti harus kudapatkan duluan. Ya, pasportnya harus kudapatkan.